Bang Zul, begitulah akun resmi Manchester City menyebut Julian Alvarez ketika Argentina bertanding melawan skuad Garuda Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta lalu. Masih segar dalam ingatan, dan masih terngiang-ngiang dalam pikiran, ketika Bang Zul atau Julian Alvarez pertama kalinya bergabung dengan Manchester City, klub kaya raya milik juragan minyak, pada bulan Januari tahun 2022 lalu. Mungkin beliau ini tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa akan ada 18 bulan berikutnya yang penuh dengan limpahan trofi demi trofi yang menyembur satu persatu ke dalam daftar pangkuannya. Pemain berdarah daging Argentina tersebut pertama kali secara resmi menginjakkan kakinya di bumi Etihad Stadium sebagai salah satu pasukan perang lapangan hijaunya Pep Guardiola pada hari Sabtu tanggal 22 Juli musim panas tahun 2022, dan sudah bisa dipastikan bahwa Bang Zul datang ke sana dalam keadaan panas-panas, namun tidak berpanas-panasan, dan sudah dipastikan bahwa pada malam minggu pada hari tersebut, Bang Zul tidak bisa berkencan ataupun ngapel bersama pasangannya. Tapi tidak apa, itu hanyalah sebercak noda kesedihan dan kegalauan beliau di antara derasnya percikan-percikan kebahagiaan, karena akan ada peristiwa besar yang mengubah catatan sejarah hidupnya kemudian dalam karirnya. Akan ada cahaya terang dalam karir sepak bolanya di hari-hari berikutnya setelah menjalankan setengah musim atau satu semester lamanya di klub River Plate dengan status pinjaman, di tengah gelombang kedatangan para pemain bintang ke dalam skuad baru Manchester City yang datang dengan nama-nama besar dan menggelegar dengan disertai riuh dan hiruk-pikuk media dan mata para fans yang mengarah pada gelombang besar para bintang tersebut. Pada saat itu semua orang akan bergumam siapalah si Julian Alvarez jika dibandingkan dengan sang Erling Haaland dan nama-nama top Eropa lainnya yang bergabung ke dalam skuad Guardiola itu pada satu jendela transfer yang sama. Pada saat itu Alvarez adalah bintang redup yang masih tersisihkan dan sedikit terabaikan. Seorang bintang kecil di langit yang biru yang tak terlihat oleh terang benderangnya cahaya matahari dari Eropa. Namun faktanya, Julian Alvarez sanggup memberikan perbedaan dan memberikan kita sebuah pandangan yang berbeda tentang seorang pendatang baru yang kurang diperhitungkan untuk diberikan kesempatan bersanding dengan striker top Eropa lainnya seperti Erling Haaland. Setelah mencicipi kuatnya tekanan atmosfer kompetisi Eropa tingkat tinggi selama 3 pertandingan dari bangku cadangan, Julian Alvarez mampu unjuk gigi dan unjuk kaki dengan memberikan kejutan dan sebuah ledakan ketika beliau ini mampu menyumbangkan 2 gol ke sarang Nottingham Forest pada bulan Agustus, dalam kemenangan 6-0 Manchester City dalam lanjutan laga-laga awal Premier League. Dan benar saja, semua mata terpana dan sang pelatih Pep Guardiola pun terpesona dengan penampilan dan performa Julian Alvarez dalam beberapa pertandingan terakhir, sehingga membuat pelatih asal Spanyol tersebut mempertimbangkan dan menempatkannya ke dalam skuad prioritas Manchester City dalam pertandingan-pertandingan penting selanjutnya. Dan alhamdulillah sejak saat itu, Julian Alvarez istiqomah mendapatkan satu tempat penting di antara starting 11 Manchester City berikutnya dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sang Julian Alvarez ternyata tidak hanya piawai dalam mencetak gol, tapi juga mampu mengatur tempo permainan, sehingga ia mampu memberikan periode mencetak gol yang baik buat klub maupun buat negaranya Argentina. Kecepatannya yang dinamis dan elektritis serta pergerakannya yang lincah dan eksploratif disertai penyelesaian akhir yang efektif, klinis, pragmatis dan juga ekonomis, Bang Zul perlahan mampu mencerminkan kemampuannya untuk membuat penonton tanpa sengaja mengangkat pantatnya dari bangku tempat mereka duduk, membuat jantung mereka berdebar lebih kencang seperti genderang mau perang dan mampu membuat mulut mereka menganga dan tanpa sadar tak mampu mengedipkan mata, ketika beliau ini membawa dan menguasai bola untuk menyerbu dan mengacak-acak pertahanan lawan hingga sampai di depan mulut gawang. Di depan Alvarez, mulut gawang seakan menganga lebar, dan tak kuasa bergumam. Beliau juga terbukti menjadi pilihan yang tidak banyak tergantikan dan dapat diandalkan, karena pemain berdarah seperti Maradona tersebut sudah mencatatkan 17 gol di semua kompetisi. Terbanyak di antara para pemain biru langit lainnya, beliau hanya kalah dan takluk dari sang monster Haaland, yang mana si striker pemangsa tersebut sudah mencatatkan 52 gol di semua kompetisi di musim perdananya. Torehan menggiurkan yang bisa kita bahas lain secara terpisah nantinya, dalam channel Daud Mania tentunya. Yang artinya, dengan torehan 17 gol Bang Zul tersebut, beliau mampu mencetak gol dalam rata-rata per 149 menit sekali. Tertinggi kedua, lagi-lagi kalah dari si monster buas berdarah Norwegia tersebut yang mampu mencatatkan rata-rata 79 menit per gol. Amazing, tepuk tangan buat BG Zul dan angkat topi buat Haaland. Seiring berputarnya waktu, pasti tapi perlahan,
Bang Zul secara tegas menjadi primadona, kembang desa dan bintang baru yang bersinar terang benderang yang mampu mendapat tempat terbaik di sudut terluas di hati para penggemar buta dan brutal Manchester City dan Argentina di seluruh pelosok dunia. Hal ini salah satunya dapat terlihat dari sambutan hangat para penggemar sepulangnya beliau ini dari Piala Dunia Qatar dengan membawa medali juara yang melingkar di lehernya, bukan di jarinya, karena yang melingkar di jari bukan medali tapi cincin. Totalnya, BG Zul tampil sebanyak 7 pertandingan di turnamen paling bergengsi di Qatar tersebut, dan mencetak 4 gol yang luar biasa sebagai tambahan catatan sejarah emasnya dalam lembaran karir sepak bolanya, setelah pasukan Albiceleste mampu mengangkat dan membawa pulang trofi Piala Dunia tersebut. Meski tampak selalu tersenyum dan memiliki usia yang relatif muda, Bang Zul atau Julian Alvarez adalah pemain pekerja keras, walaupun berstatus sebagai striker, namun beliau ini tidak pernah sungkan dan ragu untuk melakukan pressing awal di area pertahanan lawan demi menghalangi musuh untuk melakukan build up dari bawah, sehingga, Julian Alvarez selain dikenal sebagai striker yang tajam, beliau juga mampu menjadi benteng awal dari kuatnya pertahanan kokoh Manchester City pada musim lalu. Hal ini dapat terlihat dari catatan dan statistik para pemain di Premier League yang sebagian besar berstatus sebagai striker. Hanya pemain Southampton, Yo Aribo yang mencatatkan rata-rata melakukan tackle lebih banyak per 90 menit, dan lagi-lagi Bang Zul di posisi kedua. Dalam perjalanan mengejar status juara Eropa, striker pekerja keras Julian Alvarez ini mampu mencatatkan sejumlah rekor baru. Pertama, dalam kemenangan 3-1 melawan Sevilla, klub asal Spanyol, pada bulan November, Bang Zul menjadi pemain Argentina termuda yang terlibat langsung dalam proses terjadinya 3 gol di pertandingan Liga Champions itu, di mana beliau mencatatkan 1 gol dan memberikan 2 assist untuk ketiga gol Manchester City tersebut pada usia 22 tahun dan 275 hari. Hal ini membuatnya melampaui rekor Messi yang juga pernah mendapatkan prestasi serupa pada saat berseragam Barcelona ketika melawan Bayern Munich pada tahun 2009 lalu. Selanjutnya, Bang Zul menjadi salah satu dari sedikit pemain yang mampu meraih gelar Piala Dunia dan Piala Eropa dalam satu musim. Bahkan dia mampu menjadi satu-satunya pemain yang mendapatkan gelar Piala Dunia dan gelar treble dalam satu musim. Begitulah musim perdana yang bersejarah Julian Alvarez di Manchester City. Terlepas dari segala pencapaian dan kesuksesan Julian Alvarez, bahwa faktanya perjalanan masih panjang dan langit masih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa, jika kalian terhibur, silahkan like, komen dan subscribe.